Waktu pertama kali gendong anakku, tanganku tuh gemetar. Takut salah pegang, terus grogi. Halo, perkenalkan, aku Agung, seorang ayah baru yang mempunyai anak perempuan jelang 18 bulan. Ini adalah video pertama saya dari kumpulan cerita Baba. Jika teman-teman orang tua baru atau pasangan baru yang sedang menikah atau setelah menikah, jangan lupa follow atau subscribe channel ini biar saya semangat untuk membuat video dari POV ayah baru. Penelitian di Harvard bilang kedekatan fisik dan emosional ayah sejak bayi bisa bantu tumbuh kembang otak anak terutama di 1000 hari pertama dia sejak lahir. Oke, kita mulai cerita ini dari pertengahan bulan Desember 2023. Bayi mungil kami akhirnya lahir. Nah, kesempatan pertama menggendong itu membuatku sangat excited. Jadi, semacam pantas gak sih? Waktu pertama kali gendong anakku, tanganku tuh gemetar. Takut salah pegang, terus grogi, takut tahu-tahu jatuhnya anak. Nah, semua rasa itu tuh membuatku kayak campur aduk. Sebenarnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena excited dan rasa-rasa itu tuh jadi satu gitu. Ternyata perasaanku tadi itu tuh nggak cuma dialami oleh diriku nih ya. Nah ternyata di luar sana itu banyak ayah-ayah yang ngalamin hal yang serupa dengan diriku. Coba teman-teman yang ngalamin perasaan yang sama bisa tulis pengalamannya di kolom komentar. Surprisingly anak ini nih, anakku nih yang baru lahirin tuh ternyata diem aja gitu. Karena kayak ya udah nggak peduli bapaknya gemeteran. Ya tidur di dadaku sambil kayak bilang tuh itu. Sambil merem bilang ini, "Tenang Baba." Kalau sekarang kan dipanggil Baba ya. "Tenang Baba, nggak akan ada apa-apa. Kamu tuh sudah pede. Yang penting kamu ada di sini. Terus jangan lupa ganti popokku juga. Jangan lupa ngasih perhatian sama ibu juga dan kayak bisikin, 'Baba, siap-siap begadang Baba.'" Balik lagi ke cerita tadi kayak banyak ya ternyata ayah-ayah baru di luar sana itu ragu untuk mendekati putri atau putra kecilnya. Tapi tenang aja, itu wajar. Dari hal pengalamanku yang baru memegang bayi selama 18 bulan, padahal bayi itu sebenarnya berkata ini. Mereka tuh nggak butuh ayah yang datang sempurna tuh nggak perlu sebenarnya. Mereka tuh cuma butuh bapak yang gimana mas? Yang tindakannya tuh nyata gitu. Yang seperti yang saya bilang tadi kayak ganti popok oke, terus nyiapin dan nyuapin susunya, terus apalagi ya, mandiin lah kalau berani ya, kalau berani nih. Nah salah satunya yang membuatku apa ya, membuatku semakin dekat itu selain itu semua itu adalah skin to skin. Skin to skin tuh apa mas? Skin to skin tuh kayak aku buka baju, terus anak bayi ini yang baru lahir nih ya aku peluk dan dia menempel di dadaku kan aku dadanya hangat dan dia juga hangat. Nah peluk dan menyebabkan apa? Menyebabkan rasa lekat dan juga anak bayi ini tuh merasa safe di dada bapaknya. Selain rasa safe tadi atau rasa aman, ternyata dia tuh langsung tenang. Nah, setelah beberapa kali aku coba untuk skin to skin itu, aku ya malah ketagihan gitu. Kayak aku tuh superhero. Oh bisa superhero mas? Kayak ya ketika rewel-rewel aku gendong, ternyata dia tenang. Kayak gitu. Nah, itu salah satu manfaatnya. Selain membuat safe terus tenang, ternyata membuat sang ibu atau istri saya itu tuh kayak tersenyum gitu, tersenyum lega. Kenapa? Karena pola pengasuhan kita akhirnya atau bahkan suaminya itu hadir dan apa ya, ikut serta dalam pengasuhan secara nyata, nggak cuma ya udah nih, nangis atau apa atau ganti popok langsung kasih ke ibunya, padahal peran suami itu juga ada di situ gitu. Nah ini juga banyak sekali dampaknya skin to skin tuh, ternyata itu tuh skin to skin tuh membuat salah satunya itu ASI istriku tuh lancar. Oh bisa mas ya karena kan less stress, dan kedua bonding antara aku sama anakku sampai sekarang itu begitu lekar. Di balik manfaat yang nyata tadi ternyata di ilmu secara ilmiah skin to skin itu juga merangsang pelepasan hormon oksitosin atau hormon cinta dan kedekatan. Tapi makin sering dilakukan, aku juga menyadari bahwa ini tuh bukan cuma soal fisik, kulit ketemu kulit.
Tapi ini sebuah tentang rasa, rasa tenang, rasa sinkron, dan menurut neuroscience yang saya baca, sentuhan lembut di awal kehidupan itu membentuk koneksi sosial ya. Koneksi sosial, koneksi saraf itu membantu anak kelak mengatur emosinya tuh lebih enak atau bahkan lebih stabil lah seperti itu. Itulah kenapa bayi yang sering dipeluk lebih mudah merasa aman dan terhubung dengan dunia. Nah, bagi ayah nih, ayah baru atau calon ayah, mungkin secara nggak langsung kita selalu melabeli bahwa kita tuh nggak sempurna. Atau memang dulu zaman kecil atau zaman kecilnya teman-teman itu nggak ada figur yang mencontohkan ayah yang baik itu seperti apa. Tapi ingat, pelukan pertama dari kehadiran seorang anak itu ternyata pijakan mengenal dunia itu ya dari bapaknya. Dan ini semacam peringatan, semacam pengingat saja sih. Kadang cara terbaik menciptakan kedekatan kepada anak itu bukan dari mainan mahal atau materi yang banyak. Itu bisa jadi bonus lah kayak gitu. Tapi dari satu hal yang sederhana adalah kehadiran fisik yang nyata dan utuh, hangat dan konsisten. Itu tadi ceritaku bagaimana perasaanku atau bagaimana manfaat skin to skin yang aku berikan kepada anakku namanya Waisa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir nonton di videoku yang pertama ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini memberikan point of view yang aku akan menjadi ayah yang hadir dan utuh. Dan juga energi penuh untuk hati para ayah di luar sana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Agung, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tulis di kolom komentar jika kalian punya perasaan yang sama. Bye-bye.